Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Edrian dengan NIM 12450111258. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya untuk UTS pengurapan mahir. Sini soal nomor 2 yaitu Smart QUI Bank atau QUI layanan plus stack audit. Nah, simulasikan antrian bank dengan satu QUI layanan dan stack audit. Sini perintah-perintahnya. Lanjut ke codingan. Nah, di sini yaitu deklarasi struktur data. Untuk static queue string layanan sama dengan new list dan static stack string audit new stack. Nah, itu berfungsi sebagai untuk menyimpan transaksi yang masuk atau store, tarik dan cek itu secara FIFO, first in first out. Dan secara audit itu menyimpan log transaksi yang sudah diproses secara LIFO, last in first out, ke dalam konsep bank, queue antrian nasabah, dan stack catatan audit internal. Yang kedua, menu utama atau while true ini berfungsi untuk menampilkan menu 1-7 secara berulang. Program hanya berhenti jika user memilih menu 7 atau exit. Lanjut ke switch menu atau pilih. Fungsinya untuk memilih proses sesuai input pengguna. Berikut penjelasan masing-masing case. Yang pertama ada case 1, yaitu store. Berfungsi untuk mengambil string transaksi dengan format store, ID, nama, dan jumlah. Memasukkan ke queue layanan atau antrian bank. Bertujuan untuk menambahkan transaksi store uang ke sistem. Dan untuk case 2 ini sama seperti case 1, tetapi case 2 ini sama-sama dimasukkan ke queue juga dan tujuannya yang berbeda. Untuk tujuan kedua ini dimasukkan untuk pengguna masuk ke antrian penarikan. Yang ketiga yaitu cek saldo. Cek saldo ini berfungsi untuk pengecekan saldo, tidak perlu jumlah. Cukup ID dan nama saja. Tetap masuk ke queue, bertujuan untuk menambahkan nasabah yang ingin mengecek saldo. Lanjut ke case 4, proses transaksi. Proses transaksi ini memiliki fungsi untuk meminta berapa transaksi yang ingin diproses. Lalu memanggil fungsi proses. Fungsi transaksi ini merupakan fungsi inti yang menjalankan transaksi dari queue. Fungsi proses salah satunya itu menampilkan kondisi queue sebelum proses dan memproses transaksi sebanyak string transaksi itu untuk layanan selanjutnya. Lanjut yang kelima yaitu riwayat audit. Untuk riwayat audit ini atau riwayat terakhir ini berfungsi untuk membuat clone supaya data asli tidak berubah dan menampilkan riwayat dari yang paling baru. Bertujuan untuk melihat audit tanpa menghapus data asli. Dan yang keenam ini cari audit atau dengan cara memasukkan ID yang dicari. Jika ID tersebut terdaftar, maka dia akan muncul di sistem. Dan untuk case 7 tadi menu exit untuk memberhentikan sistem. Nah, kesimpulannya dari case 1 sampai 3 tadi itu berfungsi untuk menambah transaksi. Dan untuk case 4 proses transaksi plus catat audit. Yang kelima itu untuk melihat audit terbaru. Yang keenam untuk mencari audit berdasarkan ID. Dan yang ketujuh itu untuk menu keluar atau memberhentikan sistem. Mari kita runkan. Nah, ini untuk hasilnya. Kita pilih satu ID 123 accept. Jumlahnya 400.000. Nah, untuk cek saldo pilih menu 3
ID 123, nama Asep. Nah, begitu seterusnya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu distribusi bantuan bencana Q penerima plus tag paket. Nah, ini perintah-perintahnya. Lanjut ke codingan. Untuk kelas penerima itu memiliki Nah, ini dia. Untuk kelas penerima itu memiliki string ID, string nama, dan string desa. Nah, public penerima static ID, string nama, string desa. Nah, masukkan ID, nama, desa. Nah, dari sini itu semua berfungsi untuk membuat struktur data atau objek untuk menyimpan data penerima bantuan atau untuk mendaftar. Itu mempunyai 3 atribut yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua yaitu variabel global. Variabel global itu berfungsi untuk menyimpan penerima bantuan ke dalam antrian FIFO. Atau yang pertama mendaftar akan mendapatkan bantuan pertama juga. Atau first in first out. Dan menyimpan paket bantuan dengan sistem LIFO. Atau last in first out. Dan barang yang terakhir masuk akan diambil terlebih dahulu. Lanjut ke metode main. Menu utama program. Itu berfungsi untuk menampilkan menu pilihan. Menerima input pilihan user, menjalankan fungsi sesuai pilihan menggunakan switch case, dan mengulang menu selama user belum memilih angka 0 atau menu keluar. Pada case 1, daftar penerima. Nah, ini dia yang tadi. Pada case 1, daftar penerima. Untuk menginput penerima bantuan baru, itu data dimasukkan ke dalam antrian Q. Sehingga data masyarakat tersebut terdaftar. Dan yang kedua itu isi paket. Berfungsi untuk mengisi gudang paket bantuan. Paket disimpan dengan stack LIFO tadi. Terus yang ketiga, case 3 yaitu salurkan. Untuk menyalurkan paket kepada penerima, mekanismenya ambil penerima pertama atau FIFO dan ambil paket terakhir atau LIFO. Dan case 4 yaitu laporan. Menampilkan seluruh data penerima yang sudah menerima bantuan dan sisa paket di stack, serta juga penerima yang belum menerima bantuan yang masih ada di queue. Ini bagian penting untuk monitoring hasil distribusi. Dan case terakhir, case keluar ini, menu keluar itu untuk memberhentikan sistem juga. Fungsi dari metode-metode tadi yaitu untuk menambah penerima ke antrian menggunakan queue karena penerima diatur berdasarkan urutan daftar. Nah, siapa yang menerima bantuan isi paket dalam stack dan siapa yang belum mendapatkan bantuan. Ini untuk hasil run-nya. Nah, kita pilih satu. ID 123. Asep. Pemilihan. Nah, yang kedua misalnya isi paket. Jumlah paket 2. Beras. Yang kedua gula. Oke, itu sebagai contohnya. Sekian presentasi dari saya. Minta maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah dosen uji saya ucapkan terima kasih.